Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha. Dan kali ini kembali kita di segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu layar rakit PC ya. Untuk episode kali ini kita kembali rakit PC dengan komponen-komponen yang dikirimkan oleh beberapa brand ya. Jadi ini kiriman brand yang kita jadikan sebuah PC. Ternyata setelah dijadikan sebuah PC ini menarik juga untuk kita bahas dan kita ulas ya. Nah, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian, jangan ketinggalan untuk support terus tentu saja channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita lihat, kita bahas apa saja komponen yang kita gunakan untuk rakitan kali ini. Ya, semenjak kehadirannya di akhir tahun 2020, Ryzen 5000 series langsung mencuri perhatian dan kemudian banyak diburu orang karena disebut sebagai generasi prosesor AMD terbaik ya. Karena memang untuk pertama kalinya bisa overtake kompetitornya dari sisi single threaded performance dan semakin mengungguli dalam hal multi threaded performance. Nah, sejak kehadirannya itu layar desktop belum pernah berkesempatan untuk mencoba atau rakit PC dengan Ryzen 5 5600X ya, kelas mid range-nya yang disebut-sebut sebagai salah satu prosesor terbaik di kelasnya ya. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk rakit PC dengan prosesor tersebut ya, karena AMD Indonesia di sini ngirimin kita Ryzen 5 5600X. Jadi kita bisa cicipin prosesor yang satu ini seperti apa ya performance-nya. Nah, untuk video kali ini kita gunakan AMD Ryzen 5 5600X ya, 6 core 12 thread dengan base clock di 3,7 GHz dan boost clock up to 4,6 GHz. Prosesor ini bisa dibilang sebagai prosesor dengan 6 core 12 thread terbaik yang ada di pasaran saat ini ya, dengan performance terbaik, walaupun tentu saja harganya juga ya terhitung nggak murah juga ya. Jadi prosesor ini kita lihat, kalau kita lihat di marketplace per September 2021 ini harganya sekitar 4,6-4,7 jutaan ya. Setidaknya harga ini sudah jauh lebih baik dibanding awal-awal kemunculannya ya, dimana di awal kemunculannya stoknya masih agak sulit, agak goib. Dan sekarang stoknya sudah jauh lebih baik dan harganya cukup stabil di harga 4,6 sampai 4,7 jutaan. Ya, saya rasa harga yang sangat layak lah ya untuk prosesor sekelas Ryzen 5 5600X yang satu ini. Nah, untuk motherboardnya kita gunakan kiriman dari Gigabyte Indonesia ya, Aorus Indonesia, yang mana motherboardnya ini sudah kita review di video sebelumnya, yaitu kita gunakan Gigabyte X570S AOG. Ini sebenarnya adalah motherboard yang diperuntukkan untuk konten kreator ya, dan kita sudah ulas, kita kupas mengenai motherboard yang satu ini dan memang luar biasa. Fitur-fiturnya banyak banget dan memang cocok banget untuk konten kreator. Dan gak cuma cocok untuk konten kreator sebenarnya, karena motherboard ini juga saya rasa sangat pas juga untuk gamer juga ya, karena gamer dengan konten kreator beda-beda tipis lah kebutuhannya lah ya. Dan ini saya rasa bisa memanjakan kalian, baik itu konten kreator maupun gamer, kalau punya motherboard seperti ini ya. Jadi kita gunakan motherboard dari Gigabyte yang satu ini dengan nuansa-nuansa putih, dan tentu nuansa putihnya ini akan juga berhubungan atau berkaitan dengan komponen-komponen lain yang juga ada banyak nuansa putihnya di rakitan kali ini ya. Dan berikutnya untuk VGA card. Nah, ini adalah komponen yang sangat penting pastinya ya. Kita gunakan juga kiriman dari Gigabyte Indonesia, yaitu Gigabyte RX 6700 XT Gaming OC ya, 12 GB GDDR6. Ini adalah salah satu VGA card terbaik di kelasnya saat ini, dimana secara performance dia diapit oleh RTX 3060 Ti dan juga RTX 3070. Jadi secara performance dekat-dekat dengan kedua VGA card tersebut ya. Dan harganya pun ya juga nggak jauh beda dengan kedua kompetitornya tersebut. Nah, kita gunakan RX 6700 XT ini dikombinasikan dengan Ryzen 5 5600X. Kira-kira akan seperti apa kombinasi Ryzen Radeon kali ini ya. Dan untuk RAM-nya kali ini kita gunakan dari sebuah brand yang baru aja masuk ke Indonesia nih ya, dibawa oleh Digital Teknologi Global atau DTG yang udah kalian kenal pastinya ya. Nah, nama brandnya adalah V-Color. Nah, untuk RAM yang kita gunakan adalah seri V-Color Skywalker Pro 32 GB kit ya, 2x16 GB 3600 MHz CL18. Ini adalah RAM yang mengejutkan. Kenapa saya bilang mengejutkan ya? Saya coba RAM ini dipasangkan dengan sistem yang ini, PC-nya itu bisa kita overclock ya sampai 4066 MHz FCLK 1:1
tanpa merubah timing. Jadi timing sama persis dengan timing XMP di 1822222242. Itu overclocking bisa sampai 4066 MHz dan FCLK-nya 1:1. Jujur saya cukup terkejut ya, karena beberapa RAM yang saya coba itu biasanya untuk FCLK 1:1 dengan timing yang tetap sama dengan XMP profilnya nggak bisa sampai setinggi ini. Dan ini ternyata bisa sampai setinggi ini. Ya luar biasa, jujur aja. First impression untuk RAM ini luar biasa banget lah yang saya rasakan gitu ya. Nah kali ini kita gunakan yang versi Skywalker Pro ini yang non RGB. Jadi ini low profile juga RAM-nya. Tapi kalau misalnya kalian mau pilih versi RGB-nya dari V-Color ini juga ada juga pastinya ya. Jadi kalian bisa cari di marketplace, juga ada opsi untuk yang RGB-nya. Nah, berikutnya untuk SSD, kali ini kita gunakan SSD yang kita punya aja ya, yaitu Adata SX 8200 Pro 512 GB. Nah, berikutnya untuk power supply. Di sini komponen-komponen lainnya tadi keren-keren, bagus-bagus, dan harganya juga tentu saja agak lumayan tinggi. Makanya kita harus gunakan power supply yang juga berkualitas di sini. Nah, kali ini kita juga gunakan power supply kiriman dari Corsair ya kali ini, yaitu Corsair RM650 650 watt 80 plus gold ya. Sebuah power supply dari Corsair dari seri RM-nya yang terkenal sebagai salah satu andalannya Corsair nih ya. Jadi salah satu produk andalannya Corsair ini adalah RM series ini, dan ini adalah kita gunakan yang versi 650. Sehari-hari saya juga pakai yang Corsair RM series ini, tapi yang versi 850 wattnya. Nah kali ini kita pakai yang versi 650 wattnya. Dan tentu saja 650 watt 80 plus gold ini sudah sangat cukup untuk rakitan kita kali ini. Dan berikutnya yang gak kalah penting yaitu CPU cooler. Nah kali ini kita kembali gunakan dari Side, yaitu Side Mugen 5 Black Edition ya. Sebuah CPU cooler yang udah pernah kita review juga di beberapa video yang lalu, kalian bisa cek. Dan kelebihan CPU cooler dari Side ini adalah brand dari Jepang yang mungkin belum banyak orang tahu ya. Jadi di luar negeri Side itu adalah salah satu kompetitor tangguh untuk Noctua. Nah kelebihan dari produk-produk Side ini selain dia punya performance yang pastinya bersaing dengan Noctua di sini, kelebihan lainnya adalah noise ya, dimana noise levelnya cukup rendah. Kalau kalian punya sebuah PC pastinya nggak cuman performance yang harus dipikirin, tapi juga noise-nya ya. Jadi kalau kenceng tapi berisik ya ganggu juga gitu. Nah kelebihan Side ini adalah dia performance-nya bagus dan juga nggak berisik atau noise levelnya rendah gitu ya. Nah berikutnya untuk casing kita juga dikirimi oleh Corsair Indonesia kali ini, yaitu Corsair 4000D White ya. Ini yang warnanya putih, dan kita pakai versi yang non mesh karena ada versi yang mesh juga untuk yang Corsair 4000D ini. Dan kalau bicara casing juga tentu penting untuk bicara airflow ya. Nah ini adalah versi yang non meshnya ya, karena ada versi mesh. Apakah secara airflow nggak begitu bagus? Saya rasa ini termasuk casing yang punya airflow yang juga bagus. Walaupun depannya ini seperti ini ya, jadi nggak mesh, tapi sebelah sininya sebenarnya itu ada untuk sirkulasi udara. Jadi kalau kita lihat ini bisa dibuka seperti ini ya. Jadi dengan sangat mudah, dan di sini dalamnya adalah dust filter ya. Jadi sebelum fan ada dust filternya, dan sangat mudah sekali untuk buka dari depannya ini. Jadi tinggal ditarik aja itu sudah bisa dibuka. Jadi untuk akses maintenance-nya ini sangat-sangat bagus. Karena banyak sekali ya casing-casing yang kelas seperti ini atau bahkan yang lebih mahal, itu maintenance-nya tergolong sulit, terutama untuk bagian depan. Kalau kalian mau bersihin bagian depannya ya, misalnya ada dust filter depan, kalian mau bersihin itu setengah mati kadang-kadang buka cover bagian depannya. Tapi ini kita lihat begitu mudah ya untuk casing yang satu ini. Jadi casing ini dengan harga 1,3 juta saya rasa patut untuk kita pertimbangkan ya untuk casing yang satu ini. Dan yang terakhir tentu saja untuk mensupport airflow agar lebih baik, kita perlu tambahkan fan ya. Untuk casingnya sendiri sebenarnya sudah ada 2 fan bawaan ya, dimana satu di belakang satu depan. Tapi di sini kita pengen upgrade ya supaya airflow-nya menjadi lebih baik lagi. Nah kita tambahkan 3 fan. Pertama itu adalah Side KZ-Flex 120 watt PWM. Satu dipakai untuk fan CPU coolernya, dan 2 kita taruh di atas. Nah untuk fan CPU cooler bawaannya kita taruh di belakang. Dan untuk bagian depannya itu casing ini sebenarnya support untuk 3x140 atau 3x120 ya. Dan di sini kita gunakan fan 2x140 untuk bagian depan, yaitu
kita pakai dari side juga, yaitu side Kazeflex 140 yang warnanya itu nuansa hitam dan silver gitu. Jadi lebih cocok lah ya dengan konsep rakitan kali ini. Nah, kenapa kita pakai yang 140 di depan? Sebenarnya kalau pakai fan 140 mili itu pastinya secara airflow akan lebih baik ya. Apalagi dengan RPM yang sama, misalnya dengan yang 120 itu dia pastinya akan dapat airflow lebih baik. Nah, dibandingkan misalnya kita pakai 3 kali 120 di depan ini, performance-nya saya rasa nggak akan jauh dengan pakai 2 kali 140 ya. Dan tentu saja kalau pakai 2 kali 140 dengan RPM yang sama dengan yang tadi 120 kali 3 itu kita bisa dapatkan noise level yang lebih rendah. Jadi lebih silent lah ya, karena jumlah fan-nya lebih sedikit, RPM-nya sama gitu kan. Nah, itulah makanya kita pakai di sini 2 kali 140 mili untuk di bagian depannya ini. Oke, itu aja untuk komponen yang kita gunakan untuk rakitan kali ini. Langsung aja kita lihat seperti apa performance-nya. Berikutnya seperti biasa kita bahas mengenai konsumsi listrik dari PC rakitan kita kali ini. Dan seperti biasa nggak cuman konsumsi listriknya ya, tapi juga kita bahas berapa kira-kira biaya bayar listrik per bulannya ya. Nah untuk PC yang satu ini, kombinasi antara Ryzen 5 5600X dengan RX 6700 XT. Kita coba gaming load di Shadow of the Tomb Raider untuk resolusi 1440p. Berapa sih konsumsi listrik rata-ratanya? Dan ternyata konsumsi listrik rata-ratanya dalam kondisi gaming load tersebut adalah sekitar 345 watt. Nah
345 watt ini dengan performance yang diberikan tadi tentu saja suatu hal yang wajar ya, karena performance-nya luar biasa. Nah, berapa kira-kira estimasi biaya bayar listrik per bulan kalau kita punya PC seperti ini? Seperti biasa kita coba simulasi dengan 3 kondisi ya, yaitu 3 jam pemakaian per hari, 6 jam pemakaian per hari, dan juga 12 jam pemakaian per hari untuk kondisi gaming ya. Ini sebagai catatan, kondisinya gaming bukan non gaming ya. Kalau non gaming pasti lebih irit. Nah, ini kita kondisi gaming 3 jam, 6 jam, dan 12 jam. Nah, untuk pemakaian 3 jam per hari untuk gaming, estimasi biaya bayar listrik per bulannya adalah sekitar Rp44.857. Nah, kalau 6 jam per hari kalian main game, itu estimasi biaya bayar listriknya adalah sekitar Rp89.715. Nah, kalau 12 jam per hari kalian main game, setengah hari kalian main game terus ya selama 1 bulan penuh, maka biaya listrik per bulannya adalah sekitar Rp179.431. Nah, dengan estimasi biaya bayar listrik segitu, saya rasa ya dengan performance yang diberikan oleh PC yang satu ini itu hal yang wajar tentu saja. Karena memang sekali lagi performance dari PC rakitan kali ini itu luar biasa, jadi wajar tentu saja konsumsi listriknya agak sedikit lebih tinggi. Oke teman-teman, itulah tadi ya rakitan PC kita kali ini, kombinasi antara Ryzen 5 5600X dengan RX 6700 XT ya. Kombinasi Ryzen Radeon yang bisa saya bilang sebagai duet maut lah ya untuk Ryzen Radeon kombinasi kali ini. Nah, secara performance tadi teman-teman bisa lihat kalau untuk gaming 1080p udah nggak usah ditanya, udah pasti tumpah-tumpah. Nah, 1440p juga, waduh nggak usah ditanya juga. Ini performance-nya juga udah jaminan mutu juga untuk gaming di 1440p ya. Semua game yang kita tes tadi semuanya bisa rata kanan, dan tentu saja FPS-nya juga tinggi bahkan di resolusi 1440p-nya sekalipun gitu ya. Nah, untuk PC seperti ini tentu saja sebenarnya masih sanggup untuk main sampai ke resolusi 4K, walaupun tepatnya sih sebenarnya di 1440p, tapi 4K pun masih sanggup dengan settingan grafik yang tentu saja menyesuaikan tergantung dari game yang kalian jalankan, game apa gitu ya. Nah, jadi secara performance udah jaminan mutu, kombinasinya duet maut Ryzen 5 5600X dengan RX 6700 XT ini. Nah, berikutnya yang paling penting, yang paling sering ditanya biasanya ya, Bang, budgetnya berapa kalau PC seperti ini? Jadi buat para pahlawan kuota nih, menit ke segini nih kita untuk bahas budget ya. Nah, untuk rakitan kali ini budgetnya ini saya coba estimasi aja, karena memang ini kan komponen-komponen yang dikirimkan oleh beberapa brand gitu ya. Jadi harga pastinya saya coba cari-cari tahu aja gitu di marketplace, saya coba lihat, dan setelah saya hitung-hitung ternyata kalau kita mau merakit persis sama seperti ini, itu mungkin estimasinya agak cukup tinggi, yaitu di kisaran 36 jutaan. Dengan catatan untuk motherboardnya yaitu X570S ROG ini ya kita belum tahu harga tepatnya berapa ya, karena di marketplace juga belum ada, dan saya tanya ke Gigabyte juga belum ada informasi mengenai harga dari motherboard yang satu ini. Jadi saya cuman estimasi aja harganya sekitar ditaruh sekitar 6 juta kayak gitu ya, walaupun ya kita belum tahu harga tepatnya berapa. Nah, dengan catatan tersebut jadi total budgetnya adalah sekitar kisaran 36 jutaan. Sebuah angka yang pastinya tinggi banget, karena memang komponen-komponen yang digunakan di rakitan kali ini memang termasuk kelas yang cukup tinggi. Nah, seperti biasa saya juga mau ngasih opsi nih ke teman-teman, kalau kalian mau rakit PC dengan kira-kira performance-nya mendekati atau sama dengan PC yang ini gitu kan, tapi budgetnya lebih murah. Nah, saya nanti akan taruh di sini untuk opsi keduanya ya, yang harganya lebih murah tapi kita bisa dapat performance yang kurang lebih mirip dengan rakitan kali ini ya. Jadi ada beberapa komponen yang kita press di situ. Jadi itu opsi kedua yang lebih ekonomis lah, bisa dibilang seperti itu ya. Oke teman-teman, itu aja ya untuk rakitan PC kita kali ini ya. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat buat teman-teman di rumah ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.